mengatakan bahwa jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi gini segala dia. kuasa dunia serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ada nggak Yesus ketika dia penginjilan mengatakan segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku? Ada nggak? Nggak ada. Ucapan itu muncul. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Loh, jadi kau yang menentukan Yesus atau bukan Yesus? Loh, dengarkan saya. Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit di bumi? Ada nggak? Ada. Segala mengatakan kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Bodohnya minta ampun. Inilah kamu pantas sesat karena kau jadi Kristen dongok. Ucapan dengar, ucapan yang kau baca itu ucapan orang yang keluar dari tanah. Yang bangkit dari kuburan itu kan Yesus. Itu menurut yang keluar dari kubur. Yesus itu. Sekarang yang keluar itu menurutmu. Tapi menurut Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang begini. Ketika Yesus belum disalib, belum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ini belum penyaliban. Nah, artinya sebelum penyaliban terjadi, segala firman Yesus sudah sampaikan atau masih ada yang belum Yesus sampaikan? Sudah disampaikan. Yang tertulis kan sudah disampaikan. Nah, sudah disampaikan. Ada nggak ucapan kepadaku telah diberikan kuasa langit di bumi? Setelah kebangkitannya dia mengatakan begitu. Itu Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman setelah itu. Oh salah. Nggak begitu maknanya. Ayo. Kau bantah Yohanes 17:8. Jadi kau kan mengkunci-kunci seolah-olah Yesus yang mengunci bukan saya. Yang mengunci Yesus bukan saya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayo. Sekarang kau kan mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis, kan ininya masalahnya. Jelas. Tunggu, jangan ke situ dulu. Kau baca Yohanes 17:8. Masihkah ada firman yang Yesus belum sampaikan? Aku tanya dulu kok, apakah yang bangkit dari kubur itu hantu? Saya ulang pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Kalau yang pernyataannya itu katanya sudah disampaikan firman itu. Sudah disampaikan. Ada nggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi? Adakah Yesus mengatakan tidak ada lagi kusampaikan firman ini terakhir kali? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya. Apakah masih ada firman yang belum aku sampaikan? Bisa saja ada lagi yang mau disampaikan. Itu menurutmu karena kau Kristen, penyembah setan. Wajar kau ngomong gitu. Sama aku. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka melantik aku menjadi utusanmu. Gimana katanya? Maka dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusanmu. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Bisa, masih ada. Dari mana dalilnya? Coba kau bantai itu ucapan Yesus. Ayo. Pada akhirnya kan Yesus bangkit dari kematian. Inilah kamu karena kau Kristen. Kau menerima ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di bumi. Bukan. Yesus setelah kebangkitannya ada lagi firman. Amanat agung itu. Itu bukan firman ucapan Yesus. Kan udah aku bilang samamu. Masih ada tidak ucapan Yesus yang belum disampaikan menurut Yesus?
Kok menurut Yesus? Yesus bangkit dari kematian. Saya tidak peduli mau setan kayak yang bangkit, mau apapun yang bangkit. Yang saya tanya, masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada disampaikannya setelah dia bangkit. Saya tidak tanya konsep Kristen laknatullah. Yang saya tanya konsep Yesus. Masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Ada. Mana ucapan Yesus yang membantah ucapannya? Mana? Mana? Ya, Yesus setelah dia bangkit kan katanya kepadaku telah diserahkan Lah segala itu kuasa. karena kamu Kristen, Tuyul, kamu Kristen. Jangan kau bawa konsep Kristenmu dulu. Kita dudukkan perkara Yesus dulu, Bung. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada orang Yahudi. Yahudi. Kamu sendiri siapa? Orang Kristen. Nah, wajar kau menambahkan karena kau pengikut Kristus palsu. Wajar. Dari mana kau tahu ada Kristus palsu? Pandai-pandaian kau. Yang keluar dari kubur itu yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah Yesus sampaikan, itulah si palsu. Jadi siapa Pakai yang otak keluar? enggak kamu? Yang dikeluar dari kuburan itu, yang bangkit dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblis. Mana kata Yesus iblis? Katamu lah dulu. Matius 12, dengar. Matius 12 nomor 38 nomor 40 sampai 40. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Di mana tertulis itu? Itu tanda untuk siapa? Ayat berapa biar kita buka? Ayo. Berapa? Matius 12 nomor 38 sampai ini. Kau tidak kuasai Bibelmu soal masalahnya. Kau cuman korban pendeta aja masalahnya. Silakan kau baca. Ingat ya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan tidak ada itu, kepadaku telah diberikan kuasa. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Itu enggak ada. Itu iblis yang muncul belakangan mensusupi ajaran Yesus, mengatasnamakan Yesus. Ingat nasihat Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi tidak Kristen. Kau baca sekarang Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kau baca. Matius 12 nomor 38 ya? Iya. Pada waktu itu ini tanda Yunus ya, judul perikopnya aku lihat ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, tanda petik 2, Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari engkau, katanya. Jawab Yesus kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini, maksudnya itu kepada orang Yahudi itunya itu, yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, katanya kan, tetapi kepada mereka, maksudnya kepada orang Yahudi yang menuntut tanda tadi, tidak yang akan mendirikan Kristen. Sebentar dulu. Menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka, kepada orang Yahudi itu yang menuntut tanda tadi, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kata Yesus ini 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, artinya Yunus ini mati. Sebentar, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mengenai kematiannya ini 3 hari 3 malam itu. Jadi, pertanyaan saya itu tanda untuk siapa? Tanda itu untuk orang Yahudi itu. Nah, angkatan jahat atau angkatan benar? Orang Yahudi ini angkatan jahat yang tidak percaya kepada Yesus. Jahat. Berarti Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, anak manusia keluar dari mana? Bentar, anak manusia ini akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga keluar nggak dari perut bumi? Hari ketiga ini keluar nggak? Itu di atau Lukas, lanjut ke hari keempat? Markus keluar 11. Tidak, atau dia masih tinggal sampai hari keempat? Keluar kan dikatakan hanya 3 hari 3 malam dia dalam perut bumi. Berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Maka di hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Nah, itu tanda untuk siapa? Tanda bagi orang Yahudi agar mereka tahu bahwa Yesus itu adalah. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Tanda angkatan jahat atau apa?
tanda bagi mereka bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Tanda untuk angkatan jahat lah si Yahudi itu yang nggak percaya. Sekarang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Itu tanda untuk siapa? Tanda kok bodoh kali kau. Kau yang goblok. Kau yang bodoh. Kau yang goblok. Kau yang talal. Bangkit dari kubur hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Kau imani nggak itu? Tanda itu? Dia memang untuk orang Yahudi itu biar kau tahu bahwa aku ini bangkit pada hari Iya, ketiga. saya tanya samamu, tolol, dongok, bodoh. Itu tanda untuk angkatan jahat dari kalangan Yahudi atau untuk angkatan benar dari kalangan Yahudi? Aku tanya dulu kau. Untuk jahat. Apa hubungannya? Bodoh kali kau. Kau yang goblok. Sekarang Sudah kau baca dalilnya, kau eja lagi kayak anak TK. Bodoh Dan kan? angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, tolol? Untuk angkatan jahat, bodoh. Nah, kenapa Kristen percaya dengan angkatan jahat? Kok kau kata Kristen percaya dengan Memang kau bodoh, makanya kau jadi Kristen. Maka Kami pantas Kristen. Al-Quran mengatakan itu. Wa farikan haqqad dalalah alaihimud dalalah. Maka pantaslah sebagian anak keturunan Adam itu sesat karena bodoh bahlul, tidak menggunakan otak. Sudah pakai bahasa Indonesia kitabmu, masih juga kau tidak mengerti kitab kau itu sudah bahasa Indonesia. Betapa bodohnya kau jadi manusia. kami peristiwa itu terjadi. Terjadi atau tidak peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi. Terjadi. Nah, bagus. Sekarang murid-murid yang angkatan benar percaya nggak, Tuyul, kejadian itu? Percaya Sekarang peristiwa nubuatan itu terjadi. Tanya Kan? lagi sekali lagi samamu, percaya nggak angkatan benar? Percaya tidak ke-11 muridnya tentang kebangkitan itu? Percaya nggak? Ya percayalah. Nenekmu kiper. Kau baca Lukas 24 mulai dari data nomor 9 sampai 12. Murid-murid yang ke-11 orang tidak percaya, Tuyul. Inilah kalau kau makan duri ikan asinnya. Nah, inilah kalau kamu itu selalu makan apa yang keluar dari pantatnya pendetamu. Bukan yang keluar dari otak, dari pantat yang kau makan. Kau baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca sekarang. Baca. Apakah ke-11 murid Yesus percaya atau tidak? Biar kau tahu, kau itu penerus daripada angkatan jahat, bukan penerus angkatan benar. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kau baca. Pada awalnya mereka si Thomas ragu. Pada awalnya mereka tidak percaya. Maksud lo, pada awalnya mereka itu angkatan benar. Lama-lama mereka menjadi angkatan jahat. Yes, betul. Kamu betul. Kamu betul. Nah, sekarang baca Lukas 24. Jadi kau baca dulu Lukas 24. udah tahunya aku itu ayat itu. Apa? Berapa mereka Apa? nggak percaya artinya. Nggak percaya. Sekarang begini, Bung. Kalau mereka tidak percaya, apakah karena mereka angkatan jahat? Oh, bukan. Nah, gitu dong. Berarti murid-muridnya angkatan benar, betul? Betul. Ya memang Sekarang angkatan benar ketika didatangi oleh makhluk yang keluar dari kubur, menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Jujur. Menganggapnya Tuhan, pada awalnya mereka ragu-ragu. Masalah generasi. Kuulang lagi pertanyaannya. Ketika kemudian hantu ini keluar dari kubur pada hari ketiga, murid-muridnya menganggapnya Tuhan atau menganggapnya hantu? Kalau awalnya mereka menganggap itu apakah benar ini Yesus atau tidak, itunya itu. Menganggapnya apa? Mereka menganggapnya apa? Mereka menganggap apa? Mereka itu tahu itu Yesus, tapi mereka masih ragu. Apa betul ini Yesus atau tidak? Ketepak. Tuhan atau menganggapnya hantu? Menganggapnya Tuhan, tapi walaupun ragu-ragu. Inilah Al-Quran saya mengatakan unallaha walladzina amanu. Kau tahu nggak apa sebabnya Al-Quran saya diwahyukan? Untuk meluruskan dan memberi peringatan kepada kalian yang tidak menggunakan otak.
Di situ dalilnya kitabmu mengatakan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul. Kenapa tadi kau nak mau mengatakan itu? Karena mereka tuh lupa bahwa Yesus telah mengatakan bahwa tidak, bukan karena misimu adalah kamu ingin menyesatkan manusia. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir membantu iblis di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Kamu tidak mau menyebut hantu itu. Kenapa? Kamu ingin menggiring manusia untuk percaya Yesus itu Tuhan. Awalnya kamu itu perpanjangan tangan setan. Dalilnya jelas mengatakan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Prat. Emang iya? Nah, kenapa kau tidak mengatakan tadi? Berapa kali saya ulang samamu? Mereka mengira hantu atau mengira Tuhan? Apa jawabanmu? Mengira Tuhan. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Saudaranya setan itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, itulah kamu. Kan pada akhir gantian dulu. Kan pada akhirnya Yesus membuktikan bahwa dia adalah tidak hantu. Dia membuktikan dirinya tidak hantu, tetapi membuktikan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Membuktikan dirinya Tuhan. Nenekmu kiper. Yesus membuktikan dirinya bukan hantu, aku manusia. Lihatlah aku, rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau dia Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia itu adalah seperti Yesus yang kemarin itu, seperti dia itu adanya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itu fakta, itu real. Yesus kemudian mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku, ada apa dengan kamu? Rabalah aku. Pertanyaan saya, Yesus minta diraba supaya membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia? Jawab. Dia membuktikan bahwa dia manusia, ada daging dan tulang. Nah, pintar. Berarti tidak ada unsur pada pengajaran tersebut. Yesus mengatakan aku Tuhan. Lalu siapa yang menjadikan dia Tuhan? Kamu mau tahu? Ya memang dia Tuhan. Nah, inilah kau. Karena kau Kristen. Makanya kau katakan begitu. Mau kau tahu kenapa kau menganggapnya Tuhan? Ya karena dia buktikan dia Tuhan. Nah, mana buktinya dia Tuhan? Dia bangkit dari kematiannya, dia membangkitkan orang mati, dia bangkit sendiri dari kematiannya. Izinkan saya tertawa dulu. Betapa dongoknya dan bahlulnya kau. Yesus mengatakan segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu untuk membuktikan dan mensaksikan aku ini rasul utusan Tuhan. Ayo, Yohanes 5 nomor 36. Betapa bodohnya kau jadi manusia. Kamu nggak malu? Hah? Al-Quran saya datang meluruskan manusia-manusia kucluk, koplak, tuyul, cuplis kayak kau ini. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu adalah tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam agar mereka menyertai iblis masuk ke dalam api neraka jahanam. Ada hal apa kau mengatakan dia Tuhan sementara Yesus menamatkan ajarannya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi sekedar pembohong ini. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan mujizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat-mujizat itulah yang telah bersaksi bahwa aku melakukan itu karena aku adalah utusan Tuhanku. Petrus berkhotbah. Tuhan kan Tuhan orang Arab. Petrus berkhotbah. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus anak Maria dari kota Nazaret, anak tirinya Yusuf, sepupunya Yohanes Pembaptis, ponakannya Elisabet, ponakannya Zakaria. Bahwa
Yesus telah ditentukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membuktikan, melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui perantaraan Yesus yang lemah di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Petrus sudah menyatakan itu, Yesus sudah menyatakan itu. Lantas Kristen ini dari mana datangnya melantiknya Tuhan? Makanya aku bilang, mau enggak aku ajarkan kenapa Kristen menganggap Yesus Tuhan? Mau enggak? Siapa yang mengajarkan mereka kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan? Mau enggak? Kenapa kemudian Yesus bisa jadi Tuhan? Mau enggak aku ajarkan? Supaya kau sadar. Untuk apa? Ternyata ajaran Yesus Tuhan itu bukan dari Yesus, tetapi dari unsur Roma Yunani. Mau enggak aku ajarkan? Untuk apa? Kau kan Islam, ngapain ngajari aku? Karena saya lebih paham daripada kamu. Apa nyesatnya kau? Sekarang mau aku buktikan bahwa saya lebih paham daripada kamu. Buktikan. Oke, baik. Kamu buka kitabmu sekarang di Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ayo, belajar. Tidak apa-apa, jangan gengsi. Lanjut aja lah, aku lagi jadi jalan, aku keluar. Oke, saya kasih pengajaran samamu kawan. Di dalam kitabmu Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Paulus itu dianggap dewa Theos, dianggap dewa Hermes. Begitu juga, betul? Ya, betul? bagi orang Yunani. Dalam penginjilannya dianggap dewa itu. Ya, nah dewa yang dimaksud di sini siapa? Dewa-dewa mereka yang turun ke dunia dianggap dewa mereka sebut dengan gelar apa? Dewa dianggap mereka ya bisa jadi Theos atau Theos. Theos itu. Theos, pintar kali. Wah, keren, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang ketika Anda memahami bahwasanya Kisah Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ternyata orang yang datang dengan mukjizat sakti seperti yang dipraktekkan oleh Paulus, bagi mereka itu adalah dewa Hermes, bagi mereka itu adalah Zeus. Betul? Bagi orang Yunani itu benar, dipikirnya itu Paulus itu dewa. Bagi orang Roma juga betul? Kalau bagi orang Roma aku kurang tahu, tapi bagi orang Yunani di Galatia. Orang Roma itu penyembah Hercules, Zeus, penyembah dewa Horus. Apa konsep mereka kemudian? Dewa Jupiter, tunggu. Hermes. Itu orang Roma. Tunggu. Romawi sebelum Yunani. Iya, tak pahami. Orang Yahudi tidak mengajarkan kemudian memahami dewa-dewa Roma dan dewa-dewa Yunani. Sekarang ketika orang Romawi mengadopsi pemahaman mereka, kepercayaan mereka, mereka selalu menggunakan mitologi Yunani. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Ketika Paulus datang, ketika Barnabas datang, pandangan orang-orang Roma Yunani, dia ini Theos, dewa yang nuzul menjadi manusia. Betul? Si Paulus ya. Yes, bukan betul? Ya betul. Dianggapnya mereka sekarang dewa. Sekarang ketika Yesus melakukan mukjizat sekiranya seperti apa yang digambarkan oleh Kristen, bagi orang Yahudi dan bagi Yesus, dia Tuhan, dia Theos, dia dewa Elohim, atau dia utusan Tuhan? Sekiranya dia itu guru-guru bagi orang Israel. Dia utusan bagi orang Israel, bagi Yesus. Betul? Betul, utusan dia hamba. Nah, kemampuan, kekuatan, mujizat yang dimiliki oleh Yesus ketika dinalar oleh orang Roma dan Yunani, posisi Yesus sebagai dewa, anak dewa. Oh, Yesus nggak sampai ke Romawi. Tunggu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti. Pertanyaan saya, ketika dengar, ketika konsep yang ada pada diri Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta dikonsumsi oleh orang Roma dan Yunani, maka dalam pandangan mereka Yesus ini jelmaan Theos. Betul? Betul? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Loh, tadi Paulus dianggap apa ketika dia datang ke sono? Dianggap apa? Dianggap dewa Hermes.
ketika berita-berita cerita-cerita ini dijual oleh Paulus ke mereka, maka Yesus ini dianggap jelmaan dewa mereka atau dianggap jelmaan Tuhannya Yahudi? Jawab dengan jujur. Orang-orang Roma Yunani ketika diberitakan tentang Yesus, ini yang buka kamera bisa nggak ditutup aja dulu? Ditutup aja dulu bang. Nanti kalau anda mau diterapi, nanti saya terapi. Sabar dulu. Pasien ini dulu yang pertama. Ditutup aja kameranya. Bingung saya entah ngapa-ngapain anda. Jadi ketika saudara mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, badai menjadi tenang dan seterusnya. Berita-berita ini sampai kepada Romawi dan Yunani, mereka menganggapnya inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi dewa mereka? Jawab. Host bisa ditutup dulu kameranya abang ini. Ngapain dia? Atau diturunkan aja dulu. Ya gimana? Yang menjadi dewa itu dianggapnya si Paulus, bukan Yesus. Sabar dulu, jangan sembunyikan. Jangan disembunyikan kebenaran itu, saudara. Ketika informasi tentang yang Yesus, mereka dewa itu ya. 13 buku Paulus itu dikirim ke mereka orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah asing, sekaligus pengakuan Paulus, aku diutus kepada non-Yahudi. Oke? Ketika berita-berita tentang Yesus, kesaktian-kesaktian Yesus itu kemudian sampai ke tangan mereka, mereka menganggap Yesus ini anak dewanya mereka atau menganggap Yesus ini sebagai inkarnasi Tuhannya Yahudi? Jawab. Paulus berkata kepada mereka, Yesus yang kuberitakan ini ada lebih tinggi daripada dewa-dewamu itu. Saya ulang lagi. Ketika pemberitaan tentang Yesus ini sampai di tengah-tengah mereka penganut agama pagan Roma Yunani, Yesus diberitakan oleh Paulus, mereka menganggap Paulus ini memberitakan tentang dewa mereka, atau Paulus memberitakan tentang Tuhannya Yahudi yang datang kepada mereka. Memberitakan Tuhannya Yahudi, bukan memberitakan dewa mereka. Sejak kapan orang Roma Yunani tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Sejak kapan Romawi Yunani tunduk kepada Torah? Kutanya dulu, sejak kapan? Tidak pernah mereka tunduk itu pada Torah. Tidak pernah. Berarti yang Paulus ajarkan ini adalah menyeret kembali kisah-kisah sejarah yang sudah mendarah daging terhadap Roma Yunani, sehingga Paulus membersihkan mereka dari ajaran Torah, tidak memberikan dan tidak memberatkan mereka menjalankan hukum Taurat. Betul? Salah lah. Paulus memberikan mereka supaya melakukan hukum Taurat? Paulus memberitakan Yesus dengan bukankah Paulus sudah mengatakan, kalau kau sunatkan dirimu, dewamu yang bernama Kristus itu tidak berguna bagimu? Betul? Kalau kau mengharamkan dirimu makan babi, maka sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dari hukum Tuhan. Betul? Hukum Taurat tidak menyelamatkan lagi, itu kata Paulus. Nah, itu maksudnya. Jadi ajaran itu diajarkan kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Ajaran baru, namanya perjanjian baru. Itu diajarkan kepada orang Yahudi atau non-Yahudi? Kepada non-Yahudi. Nah, non-Yahudi diajarkan. Mereka terima nggak ajaran itu? Terima. Terus Yesus dianggapnya siapa? Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka? Ya Tuhannya si Paulus. Tuhannya siapa yang mereka ajarkan kemudian? Tuhannya orangnya Romawi. Sabar. Tuhannya orang Yahudi yang dijual Yesus Paulus, atau Tuhan nenek moyang mereka yang turun ke bumi bernama Kristus? Kau salah. Yahudi nggak mengakui Yesus Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang. Orang-orang Roma yang pertama kali mendirikan agama Katolik ini menganggap yang mereka sembah bernama Kristus itu inkarnasi dari Theos, dewa moyang mereka, atau Kristus anak Maria yang adalah orang Yahudi. Kristus anak Maria yang adalah anak Yahudi. Ada nggak orang Roma mau menyembah orang Yahudi? Karena dilihatnya mukjizat itu jadi mau percaya. Mereka setelah dikunci otaknya, dikatakan itu adalah penjelmaan dari Theos. Mereka percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ketika mereka kemudian diajarkan bahwa ini adalah penjelmaan Yod-Heh-Pape, mereka percaya? Sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Tidak ada percaya. Orang-orang Roma tidak ikut tunduk kepada aturan Yahudi. Ingat, Herodes
Kemudian Pilatus hidup di kalangan orang-orang Yahudi, malah menjajah, bukannya tunduk kepada Tuhan mereka. Tapi ketika kemudian pengajaran tentang teos, ketika pengajaran tentang teos datang kepada mereka dalam nama Kristus, laku keras ajaran tersebut. Nah sekarang mari kita lihat, kita buktikan di dalam pengajaran Paulus di kitab Filipi 2. Yang dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan teos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia teos telah merendahkan dirinya dan teos taat sampai mati, bahkan teos mati di kayu salib. Pertanyaan saya, surat ini ketika dibaca oleh orang-orang yang ada di Filipi sana, yang mereka anggap teos turun ke bumi menjadi manusia, Tuhannya Musa atau Tuhan nenek moyang mereka? Tuhannya Paulus. Mulai ngacak kan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Iblis memiliki pasukan-pasukan dari kalangan manusia yang akan senantiasa membohong, berdusta, menutupi kepahitan meskipun mereka tahu. Inilah yang terjadi. Ulang lagi, ketika orang Filipi mendengarkan kabar teos turun ke bumi menjadi manusia lalu mati dibunuh oleh orang-orang Roma, pertanyaannya saya kepada saudara, mereka menganggap yang turun ke bumi menjadi Kristus ini Tuhannya Musa atau Tuhan nenek moyang mereka? Kalau pernyataan Paulus, Yesus itu adalah Tuhannya Musa, artinya artinya Musa. Tuhannya Musa diceritakan dalam suratnya Paulus itu di data nomor 9-nya. Sebab itulah Tuhannya Musa sangat meninggikan dia. Betul. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Menurut surat Paulus mengatakan Tuhannya Musa itu mengambil rupa daging, itulah dia Yesus. Tidak ada Tuhannya Musa mengambil rupa daging. Paulus tidak mengajarkan Tuhannya Musa. Paulus mengajarkan Tuhannya ya Romawi kepada Romawi. Ah, kau bohong kau. Siapa bilang saya bohong? Anda lihat Filipi 2 yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan teos telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia teos merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan teos mati di atas kayu salib. Ajaran ini kira-kira Paulus ajarkan kepada Yahudi atau ajarkan kepada non-Yahudi? Kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak mengajarkan kepada Yahudi? Karena memang dia menginjil untuk non-Yahudi. Kenapa dia tidak mengajarkan Yahudi? Kenapa? Dia mengambil pilihan untuk menginjil kepada non-Yahudi, ke Roma dan ke... Alasannya kenapa dia tidak kemudian mengajarkan kepada orang Yahudi dewa turun menjadi manusia? Apa alasannya? Karena ingat, untuk orang Yahudi cenderung Petrus, Yakobus itu untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi Paulus kenapa? Karena Paulus itu ahli Taurat. Paulus tahu tidak mungkin laku kalau ini kujual kepada orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi dengar? Bagaimana mungkin orang Yahudi bisa dia tipu dengan mengajarkan Yot-He-Pape yang diterangkan di dalam kitab bukan manusia dan bukan anak manusia, yang dalam kitabmu Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, yang dalam kitabmu Tuhan itu maha hidup dan maha mematikan, telah datang kepadamu, mati yang kau bunuh itu Tuhanmu loh. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Nggak ada. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu. Di Filipi 2, dewanya orang Roma turun ke bumi menjadi Yesus, lalu Tuhannya Yahudi meninggikan dia. Itu dalil, itu fakta. Makanya dalam Roma 14 nomor 9, apa yang dikatakan Paulus? Untuk itulah Theos mati, agar Theos dibangkitkan kembali oleh Elohim Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi non-Yahudi. Kau baca teliti kitab.
Kan kok cocok-cocok kan ya itu. Tidak bisa, Bung. Paulus itu ahli kitab. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi. Celakalah orang Farisi. Kenapa? Dia akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadikan pengikutnya itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Matius 23 nomor 15 dan digenapi nomor 36. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat tadi? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Oh salah, kok jadi Yesus kok bilang angkatan jahat, bodoh tidak kali. bisa, Bung. Tidak bisa. Sekarang Bodoh kita pada kesimpulan. Kamu yang bodoh, kamu yang bahlul. Sekarang kita Angkatan sampai jahat kepada kesimpulan. itu dinyatakan Yesus kepada orang Yahudi. Maksudnya itu angkatan. Betul. Dengar dulu. Dan angkatan jahat itu menyeberangi lautan, Kenapa menjelajahi kau bilang daratan, Yesus jadi mentobatkan angkatan jahat? orang menjadi pengikutnya, betul? Tunggu dulu. Kenapa kau bilang Yesus itu yang si 3 hari 3 malam itu jadi angkatan jahat? Lah, itu Yesus yang mengatakan. Makanya saya katakan. Kata itu cuma bahwa Makanya saya katakan. Makanya saya katakan. Silakan. Kepada angkatan jahat ini, maksudnya yang ditunjuknya itu kepada orang Yahudi yang gak percaya dengan Yesus ini. Orang Farisi kan? Iya, orang Farisi kurang asam ini, ahli Taurat itu. Kepada Iya, Paulus lah itu. Kepada angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Maksudnya kepada orang Yahudi yang nguji-nguji itu. Nah, kenapa Kristen kau bilang yang ngajarin orang Yahudi nggak? Jangan dulu ke Kristen, kita bahas cerita angkatan jahat masih ini. Siapakah yang dimaksud? Gini juga. Siapakah yang dimaksudkan Yesus angkatan jahat? Yang pertama satu orang Farisi. Orang Yahudi yang menolaknya. Yang menolaknya. Kenapa kau bilang yang mati 3 hari 3 malam itu adalah angkatan jahat? Hei, lucu ente ini. Kau yang lucu. 3 hari, dengar. 3 hari 3 malam di situ Yesus menyebutnya sebagai anak manusia. Anak manusia, pada kesimpulannya, jemaat atau umat Yahudi ketika Yesus datang, mereka terbagi 2, angkatan jahat dan angkatan benar. Betul? Betul, yang percaya dan yang tidak percaya. Oke, yang percaya itu disebut angkatan benar, yang tidak percaya disebut angkatan jahat. Ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan benar? Anak manusia akan nampak di tengah langit. Oh enggak, itu salah. Enggak begitu spesifiknya. Gimana salah? Guru, apa tanda? Apa tanda kedatanganmu? Oh salah. Jawab Yesus. Ini angkatan benar minta tanda, angkatan jahat minta tanda. Angkatan benar minta, guru apa tanda kedatanganmu? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oh itu tuh kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ulang lagi. Angkatan benar minta satu tanda. Dan ketika angkatan benar minta tanda, Yesus mengatakan tandanya anak manusia akan terlihat di tengah kuburan atau akan terlihat di tengah langit. Jawab. Oh, beda konteks, beda cerita, beda narasi. Saya ulang lagi. Ini yang keempat kalinya. Ketika angkatan benar minta tanda, guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku nampak di tengah kuburan atau aku nampak di tengah langit? Jawab. Oke, sekira sudah cukup jelas. Angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan adalah keluar dari kubur. Anak manusia keluar dari kubur. Angkatan benar minta tanda. Anak manusia akan keluar di tengah langit. Kristen berada di mana? Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Kalau ada pasien baru mungkin ada Dinda Kancang di sini. Memberikan materi juga mungkin. Yang pasti edukasi sudah sampai, saudara
Gabriel ini mau waras atau mau tetap gila, silakan, kita nggak ada paksa. Silakan teman-teman. Masya Allah. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Ini MB Irianto ini Muslim apa Kristen? MB Irianto. Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Baik, nyimak dulu ya Bang ya. Silakan, Ini Kang. host, siapkan tim medis host. Karena sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari hotelnya. Ini Oh, bahaya iya, ini. iya. Udah. Teman-teman Nggak coba ada ditelepon ambulan, ditelepon ambulan. Apa itu kok jadi ambulan kalian panggil? Silakan dinaikkan saudara kita yang Kristen lainnya. Saudara Gabriel duduk santai dulu, lanjut makan. Ya, teman-teman Oten silakan naik. Silakan sini naik lagi. Siapa tadi Lambena siapa tadi? Yang buka-buka Ya, data. yang tadi yang Lambena tadi itu yang membuka data, silakan naik bang. Ya, udah saya jambak Bang Lambena naik. Kasih tempat yang ini, yang luas.